Permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin sedangkan Christian Adrianus Sihite ke Mahkamah Konstitusi akhirnya dikabulkan. Syamsul Jahidin adalah mahasiswa doktoral sekaligus advokat, sementara Christian Adrianus Sihite yang merupakan sarjana ilmu hukum sebelumnya menggugat soal polisi aktif yang bisa menduduki jabatan publik. Mereka menyoroti praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT tanpa proses pengunduran diri ataupun pensiun. Namun pada Kamis 13 November 2025 siang, MK akhirnya menyatakan Kapolri sudah tidak bisa lagi menugaskan polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian, kecuali mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini disampaikan dalam sidang perkara nomor 114/PUU strip 23/2025 yang menguji pasal 28 ayat 3 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian. Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menjelaskan mengenai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Polri yang mana sama sekali tidak memperjelas norma pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Perumusan yang demikian berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karir ASN yang berada di luar institusi kepolisian. Hal demikian menurut pemohon sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara yang mana menurunkan kualitas demokrasi dan meritokrasi dalam pelayanan publik. Hal ini juga dianggap merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik. Ketua MK Soehartoyo menyatakan bahwa permohonan para pemohon ini dikabulkan seluruhnya. Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menjelaskan bahwa frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal tersebut justru menimbulkan kebingungan dan juga ketidakpastian hukum. Saat ini banyak anggota polisi aktif yang rangkap jabatan menduduki posisi strategis tersebar di berbagai lembaga atau institusi sipil, termasuk diantaranya di Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang sebelumnya tidak boleh sama sekali mendaftar komisioner sebelum dipastikan berstatus pensiunan. Seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, frase tanda kutip atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 28 DR1 UDN RI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Oleh karena itu, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan, konklusi dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan mahkamah ini terdapat alasan berbeda, concurring opinion, dari satu orang hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas
norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas, sehingga permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Sementara pendapat berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Smith Pepoe dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya menyatakan sepanjang pengujian prase tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sebagaimana dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma, sehingga permohonan para pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:35 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Muhyiddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 19. Mahkamah Konstitusi atau MK sudah memutuskan Kapolri tak lagi bisa menunjuk polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian kecuali telah mengundurkan diri atau pensiun. Keputusan ini resmi diambil dari sidang perkara nomor 114/PUU/23/2025 menguji pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Adapun permohonan ini diusulkan oleh 2 orang warga bernama Syamsul Jahidin dan juga Christian Adrianus Sihite. Syamsul Jahidin adalah mahasiswa doktoral sekaligus advokat, dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan sarjana ilmu hukum yang sebelumnya menggugat soal polisi aktif yang bisa duduki jabatan publik. Menurut Ketua MK Soehartoyo dalam ruang sidang utama MK Jakarta Pusat, tepatnya pada Kamis 13 November 2025. Putusan itu diambil setelah menyoroti banyaknya praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil. Contohnya seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu ada Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, dan Kepala BNPT yang dilakukan tanpa proses pengunduran diri ataupun pensiun. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun News, yaitu rekan Mario Christian. Ya, Arin dan juga Tribuners, pada hari ini dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa Kapolri kini tak bisa lagi menugaskan anggota polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil kecuali jika yang bersangkutan sudah mengundurkan diri atau pensiun. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo dalam perkara nomor 114 yang menguji pasal 28 ayat 3 dan penjelasannya di dalam Undang-Undang Kepolisian atau Undang-Undang Polri. Hakim Konstitusi Rifan Mansur dalam persidangan menyebut bahwa penjelasan pasal tersebut justru menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum baik bagi Polri maupun bagi ASN di luar kepolisian. Permohonan ini diajukan oleh 2 orang warga negara bernama Syamsul Jahidin dan juga Christian Adrianus Sihite, yang dimana mereka menilai masih ada sejumlah polisi aktif yang hingga saat ini menduduki jabatan sipil seperti Ketua KPK, Kepala BNN hingga Wakil Kepala BSSN tanpa melepas status keanggotaannya. Menurut kedua pemohon ini, hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur sipil negara dan juga merugikan hak warga sipil untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengisi jabatan publik. Demikian tim dan juga Tribuners yang bisa disampaikan. 8/PUU/23/2025 kita. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, Elinor Baningsih, Daniel Smith Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani. Mengajukan kembali permohonan aku 4 memerintahkan Panitia Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Frase tanda kutip
atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang 2 2002 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan pasal 28 DR 1 UDN RI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan para pemohon. Oleh karena itu, dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Paragraf 3.14 dianggap telah diucapkan, konklusi dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alasan berbeda, concurring opinion, dan pendapat berbeda, dissenting opinion. Terhadap putusan mahkamah ini terdapat alasan berbeda, concurring opinion, dari satu orang hakim, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani, yang pada pokoknya berpendapat prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 berpotensi membuka ruang penafsiran yang dapat memperluas norma jabatan di luar kepolisian tanpa ada batasan yang jelas, sehingga permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan. Sementara pendapat berbeda dari dua orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Smith Pepoe dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, yang pada pokoknya menyatakan sepanjang pengujian prase tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri sebagaimana dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 UU 2 2002 bukan persoalan mengenai konstitusionalitas norma, akan tetapi lebih merupakan persoalan implementasi norma, sehingga permohonan para pemohon seharusnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 3 bulan November tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 bulan November tahun 2025 selesai diucapkan pukul 11:35 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan dengan dibantu oleh Muhyiddin sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut pengucapan nomor 19. Putusan nomor 19 PUU 23 Romawi 2000. Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan bahwa anggota kepolisian aktif tidak lagi bisa menduduki jabatan sipil di luar institusi Polri. Polisi hanya dapat menempati jabatan sipil setelah mengundurkan diri ataupun pensiun dari dinas kepolisian. Ketentuan ini diputuskan MK dalam perkara nomor 114/PUU-23/2025 yang menguji pasal 28 ayat 3 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian. Permohonan uji materi ini diajukan oleh Syamsul Jahidin dan juga Christian Adrianus Sihite. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansur menjelaskan bahwa frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 itu justru menimbulkan ketidakjelasan hukum. Frasa itu dinilai membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa batas yang jelas. Putusan ini sekaligus menutup praktik penempatan polisi aktif di jabatan sipil strategis seperti Ketua KPK, Sekjen Kementerian, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, hingga Kepala BNPT tanpa status pensiun dan pengunduran diri.
Menurut para pemohon, praktik tersebut selama ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara dan merugikan hak konstitusional warga sipil untuk mendapat kesempatan yang sama dalam jabatan publik. Dengan putusan ini, Kapolri tak lagi memiliki kewenangan untuk menugaskan anggota aktif untuk menduduki jabatan sipil di luar Polri. Adapun sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah melakukan mutasi besar-besaran di jajaran kepolisian, tepatnya pada 12 Maret 2025 lalu. Dari 1.225 personel yang dimutasi, 25 perwira ditempatkan di kementerian dan lembaga sipil. Sebagian penempatan itu dinilai melanggar ketentuan. Sejumlah perwira Polri dimutasi ke posisi di luar daftar jabatan yang diatur dalam Undang-Undang ASN. Di antaranya ada sebagai berikut. Yang pertama ada Irjen Prabowo Argo Yuwono ke Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah. Kemudian ada Komjen Yudiawan ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya ada Irjen Muhammad Iqbal ke Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia. Selanjutnya ada Irjen Didi Pipo Koponanto ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ada Irjen Puji Prasetijadi Hadi ke Badan Pengusahaan Batam. Kemudian ada Brigjen Rahmadi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Brigjen Raden Slamet Santoso ke Kementerian Olahraga. Ada Brigjen Sony Sonjaya ke Badan Gizi Nasional. Ada Brigjen Yuldi Yusman ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu ada Komjen Yulmar Tri Himawan ke Bank Tanah. Ada Komjen Basres Jamaluddin ke Badan Penyelenggara Haji, ada Brigjen Dover Christian ke DPD Republik Indonesia, dan terakhir ada Brigjen Moh Ihnami ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Sebelum mutasi tersebut, pada 14 Februari 2025, Polri juga menempatkan 10 perwira tinggi di jabatan sipil lain, termasuk dalam daftar lembaga sesuai Undang-Undang ASN. Di antaranya ada Komjen Yason Sularso Indrajaya ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada Komjen Ketut Suratnya ke Kementerian Perekonomian, ada Irjen Ratna Pristiana Mulya ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, lalu ada Irjen Alexander Sabar ke Direktorat Pengawasan Ruang Digital Kominfo, lalu ada Irjen Ahmad Nurdin ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Irjen Arif Fajardi ke Kementerian Luar Negeri, ada Brigjen Frans Cahyono ke Kementerian Hukum dan juga HAM, dan yang terakhir ada Brigjen Ahmadi ke Kementerian Ekonomi dan Kreatif. PUU Kesehatan 23 Romawi Garis 2025 kita. Demikian diputuskan rapat Pusat Hakim oleh 8 Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, Daniel Smith Pepoe, M. Budramsah, Tepan Mansur dan Arsul Sani mengajukan kembali permohonan aku 4 memerintahkan Panitia Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penetapan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan 8 Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.